Selamat malam pemirsa. Sebagai salah satu penopang ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah ini memang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang maksimal di perekonomian Indonesia. Dan pemerintah mengupayakan sedemikian rupa agar UMKM ini bisa mendapatkan akses bantuan semaksimal mungkin agar ekonomi bisa menggeliat dengan bantuan yang kemudian diberikan itu. Tetapi dengan kondisi yang saat ini kontraksi ekonomi masih cukup dalam tanda petik, tentunya kita sangat berharap UMKM ini bisa kembali bangkit dan kemudian mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Tetapi kondisinya saat ini UMKM makin terjepit. Lalu bagaimana ekonomi bisa bangkit? Itulah tema kita pada malam hari ini. Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber di studio. Dan dua orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu yang ada di studio. Yang pertama adalah Ketua Umum HIPI DKI Jakarta. Ada Bang Sarman Simanjorang. Bang Sarman, selamat malam. Malam, beri kita salam sehat dan semangat selalu. Sehat, Bang? Sehat dong. Dan selanjutnya ada Ekonom Kor, Pak Muhammad Faisal. Sehat? Bang Faisal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini senyumnya kalau cerah sepertinya ada tanda-tanda perbaikan dari catatan KOR berdasarkan kondisi saat ini sepertinya. Nanti kita coba tanya seperti apa catatan KOR. Dan juga saya mau sapa dua orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Yang pertama adalah Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM. Ada Pak Hanung Harimba Rahman. Pak Hanung, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak Hanung. Selamat malam semua. Sehat, salam sehat. Alhamdulillah. Dan selanjutnya ada pegiat UMKM, Dr. Tirta. Dokter sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, ini kita langsung tanya ke Dr. Tirta aja. Dr. Tirta, gimana bisnisnya? Sudah mulai ada tanda-tanda pencerahan kah? Kalau 2020 sih hancur lebur ya. Dari toko yang paling hancur sebenarnya toko yang hancur itu toko yang di Pulau Jawa, terutama di distrik Jakarta. Kalau toko di luar Jawa nggak ngaruh sama sekali, Pak. Jadi di 2021 sih insya Allah lumayan membaik. Event-event izin pameran event saya udah mulai diizinkan, sama beberapa toko di Jakarta mulai naik turun sih. Cuman di Februari ini hancur lebur karena banjir. Soalnya 4 toko saya kebanjiran, termasuk ditambah yang Karawang 1 hancur. Jadi penurunannya luar biasa. Kemarin sudah sempat diharapkan bisa lumayan naik, tapi ternyata drop lagi gara-gara banjir ya, dokter ya. Cuman kita nggak bisa nyalain cuaca. Cuman kalau ada harapan sih mulai membaik di kuartal akhir 2020. Jadi November itu mulai membaik. Sama pas berita vaksin itu sudah mulai bagus edukasinya, UMKM mulai menggeliat. Cuman ya itu yang paling hancur tetap di area Jabodetabek. Paling bagus di area luar Jawa. Sulawesi paling bagus. Dokter, bisnisnya dokter ini sempat mendapat restrukturisasi kah atau mungkin justru bantuan lain dari pemerintah tidak? Oh enggak, saya enggak. Karena saya kan memang UMKM. Tapi alhamdulillah saya masih financial plan-nya lumayan bagus lah. Jadi saya masih bisa gaji pegawai saya tanpa ngekat sama sekali walaupun saya UMKM. Jadi insentif UMKM saya lebih berikan ke teman-teman di Jogja atau teman-teman Jakarta yang lebih membutuhkan. Kan kalau kayak gitu kan saya kekuatan. Jadi mau ngambil apa enggak kan bisa mengajukan ke kalau nggak salah bank-bank daerah masing-masing kan. Kalau saya memutuskan ngambil karena saya masih kuat secara finansial. Dropnya sampai berapa banyak sih, Dokter Tita? Kenapa? Dropnya sampai berapa banyak kalau dari kuartal keempat ini ke 2021? Kalau jujur ya, kalau di Jakarta tuh hampir 60%. Lumayan kacau. Jadi di Januari mulai pulih lah. Tapi kalau dibandingkan Januari 2020 dan dibandingkan year to year, jadi 2020-2021 dropnya di angka 40% kalau Jakarta. Tapi kalau untungnya ketutup sama partner-partner saya yang di toko-toko di luar Jawa, jadinya nggak begitu parah. Cuman kalau yang di Jakarta masih bleeding. Nah, di year to year-nya 40%, pas Februari year to year-nya tambah hancur lagi 60%. Nah, saya sih berharapnya kan ini banjir udah mulai surut juga, dan vaksinasi udah mulai bagus juga di beberapa daerah. Harapannya mulai bulan Maret sih membaik. Soalnya saya tanya ke Pak Sandiaga Uno, kemarin kita satu room clubhouse, Pak Sandi katanya lagi bertemu dengan Kapolri, dan hari ini ketemu sama Pak Listio untuk membahas mengenai perizinan event. Soalnya saya event UMKM kan kepending semua. Jadi katanya event UMKM mulai dijalankan awal April setelah mendapatkan izin dari polisi. Nah, harapannya kalau event-event UMKM ini ada, bisa menemukan customer dengan seller sehingga bisa meningkatkan sales dari UMKM tersebut. Dokter, untuk customer yang luar negeri, ini pandemi kan otomatis ada kendala yang sangat besar, termasuk mulai dari pengiriman dan lain-lain. Teman-teman sudah mulai mengeluhkan drop gara-gara nggak bisa ekspor juga?
Wah iya kalau itu. Jadi kalau teman-teman saya terutama pabrik garmen ya. Jadi pabrik garmen sama pabrik sepatu mengeluhkan gagal beli. Jadi rata-rata perusahaan luar negeri yang awalnya sudah biasanya kan mereka membeli kayak kain dari Indonesia, ada yang membeli sepatu gitu kan. Itu gagal beli dikarenakan kebijakan mereka. Sehingga akhirnya padahal kan kalau kita pabrik besar, teman-teman saya pabrik besar, padat karya kan mereka kalau produk buat luar negeri itu kan pasti disiapkan H-6 sampai H-12 bulan. Akhirnya dead stock, ada yang rugi sampai 60 miliar, ada yang 48 miliar. Kemarin saya sempat wawancara satu, itu pabrik garmen dari Bandung, ya kompleks yang keluar tol Cilenyi lah, teman-teman rata-rata pasti tahu kalau teman-teman pengusaha di sana itu ada yang sampai dead stock 24 miliar. Jadi emang yang paling hancur pabrik garmen kalau ekspor. Akhirnya kita sekarang nge-push ke UMKM, jadi kita membuat produk yang harganya tetapi kualitasnya masih bagus dan bisa adu kualitas lah dengan brand luar, sehingga kita sekarang mengandalkan sales di e-commerce dan online. Harapannya sih tetap event UMKM, Kisca Cloud, Brex, atau Kick, atau Soul Vacation. Harapannya sehingga bisa menemukan customer. Soalnya kemarin September tahun lalu saya diizinkan oleh Satgas Nasional membuat event di Yogyakarta di bulan September, itu sesuai dengan protokol, itu salesnya 4 hari 2,2 miliar dari 40 tenan UMKM di Yogyakarta. Jadi menurut saya memang customer sekarang daya belinya meningkat di UMKM. Jadi memang ada peningkatan. Kalau Bang Sarman di HIPI, teman-teman gimana? Apakah memang juga sudah ada peningkatan seperti yang disampaikan oleh Dr. Tirta? Kalau kita lihat sih belum ya. Bahkan kita lihat bahwa masih banyak UKM kita malah yang masih tutup, ya masih tutup. Karena kita lihat bahwa di samping daya beli masyarakat kita memang yang sudah sangat-sangat rendah, kemudian kita lihat masalah permodalan ini kan masa klasik. Ya. Jadi kalau kita berkaca dalam 5 bulan dulu ya, 5 bulan pertama pandemi ini ada, itu kan hampir semua dulu kan tidak boleh beroperasi, ya kan, dengan adanya PSBB yang diperketat itu. Dengan demikian apa yang terjadi? Banyak UKM kita yang modal mereka itu untuk usaha itu menjadi modal rumah tangga pada saat itu. Ya, karena mereka tidak berusaha. Nah, setelah 4 bulan kemudian pemerintah mulai melonggarkan, nggak punya modal lagi, udah habis. Gitu. Dan ketika dikasih modal? Nah, dikasih modal itu belum tentu semuanya. Nah, jadi apalagi kan kita lihat yang paling berdampak itu kan terutama adalah sektor perdagangan dan eceran. Kemudian juga adalah sektor kuliner. Nah ini kan banyak sekali yang sangat-sangat tumbang hingga saat ini. Nah dalam hal inilah kita sangat berharap sebenarnya pemerintah harus fokus kira-kira bagaimana menyelamatkan UKM kita saat ini. Ya. Yang pertama yang saat ini masih mampu bertahan itu bagaimana mampu bertahan sampai badai ini berlalu. Yang kedua adalah yang memang sudah sempat tutup. Ini harus dipastikan ketika pasca Covid ini mereka harus cepat bangkit, cepat berlari dan mampu mewarnai daripada berbagai aktivitas ekonomi kita. Karena apa? Yang pertama kita lihat bahwa jumlah pengangguran kita yang sangat tinggi saat ini itu juga disumbang dari UKM. Karena kita tahu hampir 97% tenaga kerja kita ini disumbang UKM kita. Karena jumlah yang sangat besar, walaupun karyawannya cuma 1-2 orang misalnya, tapi kan jumlahnya besar, volumenya besar. Nah ketika ada warteg tutup, toko tutup, restoran tutup dengan jumlah tenaga kerja 5 orang saja rata-rata itu udah cukup besar. Jadi artinya memang kita sangat berharap supaya pemerintah dalam hal ini harus memiliki suatu grand design. Mau dibawa kemana UKM kita, baik pada kondisi saat ini maupun pasca pandemik nanti. Sehingga apa? Sehingga apa yang menjadi harapan kita bahwa UKM itu menjadi salah satu penopang ekonomi kita itu sudah bisa menjadi kenyataan. Harus ada grand design yang jelas dan konkret supaya step pemulihannya ini jelas evaluasinya. Lalu seperti apa sebenarnya grand design itu sendiri? Apakah hanya sekedar menggelontorkan dana sebanyak-banyaknya yang kemudian menjadi konsumsi bagi UMKM itu bukan untuk modal usaha? Sesaat lagi kita akan tanyakan ke Kementerian Koperasi dan UKM. Jangan kemana-mana, Indonesia Business Forum akan kembali.